Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jamaah kopdar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali dalam acara kesayangan kita yaitu Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Wah pemirsa ya, di sore hari ini kita akan membahas suatu tema yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Kalau kemarin kita sudah melewati yaitu Idul Fitri. Nah sebentar lagi kita akan masuk ke Idul Kurban atau Idul Adha. Maka dari itu bisa tebak tema di sore hari ini apa jamaah kopdar? Yap, betul sekali tema di sore hari ini yaitu Idul Kurban dan siapkan juru sembelih halal. Tentunya Indah tidak akan sendiri ya jamaah kopdar. Di sini sudah ada Pak Rozi yaitu Dr. Andes M. Fatorazi, MSI, CPHCM, CHRA selaku Ketua Badan Pengembangan Industri Halal MUI Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Rozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah. Wah, sehat-sehat Pak di sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Nah, yang penting sehat dan bahagia ya tentunya. Iya. Iya. Betul. Sore hari ini lagi di mana Pak? Lagi sibuk di mana ini sekarang? Saya ada lagi di kampus ini di Jember. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena memang Pak Rozi ini adalah salah satu dosen juga ya di Universitas Jember. Luar biasa, masih menyempatkan waktunya untuk di episode spesial sore hari ini. Wah langsung aja Pak Rozi, pemirsa dan juga jamaah kopdar ini pasti juga akan penasaran ya bagaimana terkait dengan Idul Kurban. Terus habis itu bagaimana juga terkait dengan pemilihan proses hewan-hewan ini, terus habis itu apakah kita itu harus memilih di tempat yang terpercaya atau seperti apa? Mungkin bisa diberikan spill tipis-tipis ya sebagai pembuka di sore hari ini. Silakan Pak Rozi. Iya. Selamat sore para pemirsa yang saya muliakan itu ya. Topik ini sangat strategis sekali karena berkaitan dengan acara yang akan kita ikuti insya Allah Senin depan, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban, yaitu yang berkaitan dengan penyembelihan halal. Kenapa kita harus melakukan pelatihan penyembelihan halal ini? Karena memang ini adalah perintah agama, Mbak Endah gitu ya. Jadi di Al-Quran sudah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi dengan demikian intinya kita memang diperintah oleh Allah untuk senantiasa makan makanan yang halal dan thayyib. Bahkan ini thayyib loh Mbak Endah itu ya. Iya. Bukan hanya sekedar halal tapi juga thayyib. Saya kira itu. Jadi ini kalau kita makan barang yang halal dan thayyib berarti itu kita sudah melaksanakan ibadah secara baik. Saya kira demikian itu. Wah, iya. Jadi kalau memang kita sehari-hari sudah mengkonsumsi yang halal dan thayyib, kalau kita mau berkurban pun kita juga harus pilih yang halal dan thayyib. Wah, pasti jamaah kopdar di rumah sudah makin penasaran bagaimana cara yang baik ya untuk memilih hewan kurban. Terus nanti juga ada tata cara bagaimana sih kita untuk menyembelih hewan kurban yang baik dan benar. Maka dari jamaah kopdar kita masih bersama dengan Pak Rozi tentunya. Kita akan mulai bertanya nih, pasti jamaah kopdar di rumah atau mungkin dari Indah sendiri juga penasaran bagaimana tips and triknya atau mungkin bagaimana cara kita ini sebagai umat muslim tentunya untuk memilih hewan-hewan kurban yang pastinya halal dan thayyib. Apalagi mungkin di tahun ini kita baru saja diberikan baru diberikan rezeki yang halal ya untuk bisa mulai berkurban. Nah ini pasti akan menjadi sangat awam. Kita juga masih bingung bagaimana sih Pak Rozi terkait dalam pemilihan hewan kurban di tahun ini. Oke, terima kasih Mbak Indah itu ya. Intinya begini Mbak Indah, kita tadi sudah disampaikan bahwa kita harusnya itu adalah makan barang yang halal dan thayyib. Nah untuk bisa menghasilkan suatu daging yang halal dan thayyib, kemudian jeroan yang halal dan thayyib gitu ya, dan lain sebagainya itu sudah diajarkan juga di dalam agama gitu. Oleh karena itu yang kita kenal dengan adanya manajemen penyembelihan. Nah jadi dengan demikian diantaranya misalnya salurannya itu sudah putus, kemudian cara menyembelihnya itu ada tata caranya, misalnya sebelum
kalau ini dilakukan di masjid itu ditentukan dulu ada area kotor, ada area bersih, ya. Sehingga nanti area kotor itu adalah tempat penyembelihan, lalu area bersihnya itu untuk membungkus daging-daging yang akan diberikan kepada mustahik gitu. Sehingga dengan demikian itu yang pertama kita perhatikan. Jadi setelah penyembelihan setelah itu disiapkan, kemudian selanjutnya adalah hewan kurban itu sudah mulai dimasukkan di area kotor tadi. Nah, di sana itu juga ada beberapa anjuran, di antaranya adalah jangan sampai hewan itu melihat temannya yang sudah disembelih. Jadi kalau misalnya yang disembelih itu di sebelah barat, maka hewan-hewan yang lain itu hendaknya menghadap ke timur. Nah, itu juga ya, sehingga dengan demikian ini juga biar tidak mempengaruhi hewan-hewan yang akan disembelih tersebut. Kemudian setelah disiapkan sudah mau disembelih, ada 3 hal yang terpenting di situ, itu yang harus disiapkan. Yang pertama adalah juleha, juru sembelih halal. Ini Mbak Indah. Jadi juleha ini hanya tugas untuk menyembelih. Jadi dia tidak ikut turut serta memegang tali dan lain sebagainya, tidak, biar dia konsentrasi untuk menyembelih. Namanya juleha. Nah, sedangkan yang memasang tali, ya, nah yang memasang tali supaya nanti tidak lepas talinya, sapinya atau kambingnya, yang terutama sapi ya, biar tidak lepas, kemudian tidak menyakiti sapi tersebut gitu ya, maka ada namanya juru masang tali yang kita kenal dengan istilah jumali. Jadi ada juleha, ada jumali gitu loh ya. Iya. Sehingga dengan demikian kalau itu sudah ditangani oleh jumali, maka sapi itu seolah-olah sudah pasrah gitu. Mereka itu sudah pasrah kemudian untuk disembelih gitu. Nah, setelah disembelih supaya kita terhindar dari najis dan lain sebagainya, maka ada yang namanya orang-orang yang pinter mengelola jeruan, yang kita kenal dengan zubaidah. Jadi ada juleha, ada jumali, dan ada jubaidah. Jadi juru membersihkan dadah gitu, seperti itu ya. Ada jubaidah ini. Nah, dengan demikian kalau ini ditangani secara baik, maka setelah disembelih maka akan dipindahkan ke area bersih. Baru di sana itu dilakukan pengelolaan daging, mungkin dipotong-potong dan lain sebagainya, sehingga sudah pertama sudah sesuai dengan syariat, yang kedua itu adalah terhindar dari najis, yang ketiga itu dilakukan manajemen secara baik. Jadi mungkin misalnya begini, berapa itu yang mustahik yang mau dijadikan bidikan, ya? Wah, banyak sekali. Wah, berarti nanti dagingnya kecil-kecil. Kalau dagingnya kecil, ya, kasihan dong yang mereka bawa pulang itu tidak bisa dimasak gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu diantaranya adalah maka perlu ada pelatihan juru sembelih halal. Itu dilihat dari manajemen penyembelihan. Pentingnya mengetahui manajemen penyembelihan. Itu saya kira Mbak Indah itu. Wow, menarik sekali ya, tadi sudah ada juleha. Kalau mungkin kita sudah sering dengar ya kalau juleha ini. Terus habis itu ada jumali, juru tali temalinya. Terus habis itu ada satu lagi tadi ternyata ya, tambahan bonus, yaitu zubaidah. Wah, luar biasa. Nah, tapi Pak Rozi, mungkin dari beberapa masyarakat yang masih awam ini, kadang kita hanya berkurban saja, tapi kita tidak tahu apakah memang dari pihak masjidnya atau pihak lembaga ini sudah memang menggunakan yang halal dan thoyyib, atau mungkin sudah baik dan benar. Nah, kira-kira bagaimana kita sebagai masyarakat yang awam ini, atau mungkin dari awal kita harus riset dulu apakah lembaga ini memang benar-benar terpercaya atau seperti apa, Pak Rozi? Nah, itulah Mbak. Pertama ada ada suatu realita yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kita tidak bisa membedakan ini daging halal apa daging yang disembelih sesuai syariat atau tidak, karena kita tidak bisa membedakan. Nah, jadi yang terpenting itu adalah
bagaimana supaya tidak terjadi yang tidak halal itu. Nah, itulah maka perlu dilakukan pelatihan penyembelihan hewan kurban itu secara baik. Itu Mbak Indah gitu ya. Kemudian dari sana itu kita bidik kemarin itu MUI atas perintah Kiai Mutawakkil Allah sebagai ketua MUI. Ini gini ceritanya Mbak Indah ya. Iya. Ada suatu temuan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur bahwa masih banyak penyembelihan itu tidak sesuai dengan syariat. Oh. Terutama beliau menemukan itu ayam-ayam yang salurannya belum putus itu sudah dijual, padahal itu sudah jelas itu tidak sesuai dengan syariah gitu. Nah, karena seperti itu kemudian MUI diminta untuk mencari solusinya. Saya atas perintah Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, saya diminta mencari solusinya. Nah, solusinya adalah pelatihan penyembelihan atau pelatihan juru sembelih halal. Maka kami bekerja sama dengan Juleha Indonesia DPW Jawa Timur itu. Nah, di sanalah dilakukan manajemen. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara detail oleh Ustadz Imam Fauzi itu yang berkaitan dengan manajemen penyembelihan ini secara syariah seperti apa gitu. Karena kalau tidak nantinya barang yang atau produk atau daging yang kita hasilkan itu bisa terancam tidak halal gitu loh. Yeah. Itulah sebabnya kami melakukan penyembelihan yang bidikannya itu adalah para takmir masjid, kemudian perwakilan dari pondok pesantren. Itu saya kira itu saya anggap sebagai suatu tujuan atau objek yang vital karena mereka itu terkait langsung dengan Idul Kurban itu. Itu Mbak Indah. Wah, iya. Menarik sekali ya, tapi misal seperti ini Pak Rozi, kita sebagai masyarakat yang awam tadi ya sudah berniat berkurban. Kalau mungkin kita tahu di masjid-masjid besar, lembaga-lembaga yang resmi itu pasti atau mungkin sudah dapat dipastikan ya, itu biasanya memang sudah halal dan thayyib, sudah baik dan benar untuk cara penyembelihannya. Tapi kadang kita juga kalau melihat ada musolah yang masih kecil atau masjid-masjid yang belum sebesar itu namanya. Nah, kita berniat untuk berkurban di sana, tapi kita juga belum tahu seberapa tinggi kredibilitas atau mungkin seberapa tinggi baik dan benarnya dari Juleha tadi. Nah, kalau misalnya kita sebagai masyarakat awam mendapatkan di pengalaman seperti itu, apakah nanti jatuhnya tetap kita akan mengurangi keberkahan dari kurban yang kita sudah lakukan? Atau mungkin kalau memang sudah niatnya berkurban, di dalam agama Islam juga tetap diberikan pahala yang setimpal seperti kurban seperti pada umumnya? Atau seperti apa Pak Rozi? Jadi gini Mbak Indah itu ya, sama dengan orang-orang yang legal formalnya yang penting, gitu, legal formalnya. Jadi kalau Anda itu adalah berhak untuk menjadi sopir, itu karena Anda itu punya SIM. Iya. Nah kita ini sebagai suami istri kalau sudah punya kartu nikah, seperti itu juga gitu. Jadi legal formalnya itulah yang yang terpenting bagi kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Bisa dilihat bahwa misalnya nanti di salah satu masjid diberitahu Anda dilakukan penyembelihan oleh Juleha, juru sembelihan bersertifikat. Nah, itu dijamin sudah gitu. Karena mereka itu sudah mendapatkan pelatihan juru sembelih halal. Jadi mungkin masyarakat akan lebih baik kalau itu melihat itu dulu di masjid. Jadi kalau misalnya jangan dilihat masjid besar, masjid kecilnya ya. Karena kalau yang melakukan itu siapa. Jadi saya beri contoh, banyak sekali sekarang institusi itu yang untuk melakukan penyembelihan itu sudah mensyaratkan bahwa dia harus bersertifikat gitu. Ya, sama dengan guru harus bersertifikat guru ya, serdu. Nah, dosen harus bersertifikat dosen, serdos gitu. Nah, Juleha harus bersertifikat juru sembelih halal. Jadi bersertifikat Juleha. Nah, ini dalam hal ini sebetulnya kalau misalnya sebagai kompetensi itu
bisa melakukan atau mengikuti pelatihan dari BNSP. Ya, jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itu juga sudah dilakukan di Indonesia gitu. Nah, kalau seperti itu sudah tidak dilakukan lagi karena ada uji kompetensinya gitu. Nah, yang dilakukan selama ini di beberapa daerah itu adalah yang lebih bersifat emergensi, ya, karena banyak ditemukan dalam dunia nyata ada beberapa penyembelihan itu yang tidak sesuai dengan syariat seperti yang saya jelaskan tadi itu. Itu saya kira. Jadi akan lebih baik kalau mau berkorban, ya tentunya masjid yang sudah ada sertifikat julehanya. Saya kira itu. Tapi ini hanya anjuran dari saya ya. Iya. Wah, Rozi, mungkin tidak hanya Indah atau mungkin ada jamaah-jamaah kopdar di rumah yang juga sempat salah kira ya, salah tebak kalau misalnya, wah kalau masjid atau mungkin lembaga-lembaga yang sudah terkenal, sudah pasti cara penyembelihannya itu halal dan thoyyib, sudah pasti baik dan benar. Tapi ternyata kita yang harus diperhatikan yaitu apakah julihannya itu bersertifikat atau tidak. Oke, jamaah kopdar, kita masih akan terus membahas ini ya, spesial di episode Idul Kurban dan siapkan juru sembelih halal. Oke, jamaah kopdar, tadi kita sudah spill tipis-tipis ya bagaimana kita untuk memilih hewan kurban. Apakah kita juga harus menyalurkan hewan kurban itu di masjid atau mungkin lembaga-lembaga yang sudah terkenal namanya? Ternyata itu tidak 100% benar, tapi yang harus kita ingat adalah kita harus melihat apakah julehannya itu bersertifikat atau tidak. Nah, kita lanjutkan lagi Pak Rozi. Indah mau bertanya nih Pak, bagaimana dengan apakah penyembelih hewan kurban dengan penyembelih hewan-hewan ternak di sehari-hari ya, selain di Idul Kurban itu, apakah mereka memiliki perbedaan atau sama sebenarnya, hanya beda di eventnya saja atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak Indah. Ini menarik, ini pertanyaan menarik ini ya. Karena memang kita lihat itu sebetulnya kita merasa sedih ya dengan kehidupan kita ini. Kenapa? Ternyata ditemukan data bahwa RPH dan RPU, RPH ini adalah rumah pemotongan hewan dan rumah pemotongan unggas di Indonesia itu masih banyak yang belum bersertifikat halal. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau RPH dan RPU-nya aja belum bersertifikat halal gitu. Artinya gini, dia mungkin sudah punya juleha, juru sembelih halal, ya, lulusan MUI atau lulusan BNSP, gitu seperti itu. Tapi ketika pelaksanaannya itu nanti akan diaudit oleh Komisi Fatwa MUI. Jadi karena ketika pelaksanaannya gimana ini? Pertama diantaranya adalah juleha tadi itu misalnya harus rajin ibadah. Jadi kalau misalnya ada ndak RPH itu yang memulai jagal itu jam 3, selesainya jam berapa? Jam 7. Loh, subuhnya kapan gitu. Nah, ini ya hal-hal yang menarik. Jadi dengan demikian MUI Jawa Timur, terutama Badan Pengembangan Industri Halal, merasa perlu untuk melakukan pelatihan juru sembelih halal ini karena efeknya dua sekaligus. Sekali dayung, dua pulau terlampaui ini Mbak Indah. Yang pertama adalah kita melakukan pencegahan tidak terjadinya penyembelihan yang tidak syar'i ketika Idul Kurban. Nah, itu terutama di masjid-masjid maupun di pondok pesantren. Sehingga kami BIDI adalah yang kami latih itu adalah juru sembelih halal yang ada di masjid-masjid, kemudian wakil dari masyarakat, kemudian dan pondok pesantren. Tahun 2022 kita sudah mulai itu pelatihan dan kami dalam 1 tahun itu sudah melahirkan alumni 1.000 orang. Kemudian tahun 2023 kami melahirkan 500 orang. Dan tahun ini kita melahirkan 200 orang gitu. Jadi tambah mengecil ini karena memang ada berkaitan dengan kebutuhan dana pelaksanaannya. Nah, itu yang pertama, sehingga kita melakukan penyelamatan bahwa
Idul Adha ini sudah benar-benar di Indonesia, terutama di Jawa Timur ini benar-benar sesuai syariah karena penyembelihnya itu sudah dilatih gitu oleh Juleha Indonesia. Yang kedua, kalau ini RPH RPU ini belum bersertifikat halal, maka daging yang dihasilkan kemudian dipakai oleh produk selanjutnya di hilir. Katakanlah ada kue yang toppingnya memakai daging gitu, atau mungkin bakso dan lain sebagainya, maka di daerah itu tidak bisa disertifikasi halal. Nah, jadi sertifikat industri halal atau sertifikasi halal di Jawa Timur akan tersendat. Kenapa? Karena RPH dan RPU-nya itu masih belum memiliki sertifikasi halal. Dan alhamdulillah kemarin ada gercep juga dari Ibu Hopifa untuk menggerakkan Dinas Peternakan. Nah, sekarang itu sudah ada penanganan terhadap RPH RPU itu untuk bersertifikat. Minimal satu daerah itu satu lah gitu, seperti itu. Ini contoh gitu. Ada yang satu kabupaten itu tidak ada sama sekali yang bersertifikat halal. Nah, bagaimana masyarakat itu sehari-harinya? Ya kami tidak suudon gitu ya. Tetapi karena kalau tidak diaudit itu kan belum ada kepastian. Kalau sudah ada diaudit oleh lembaga pemeriksa halal, itu maka sudah ada jaminan itu adalah barangnya halal. Gitu loh Mbak itu. Saya kira itu Mbak Indah, jadi hati-hati sekali. Iya, Masya Allah. Berarti kita harus berhati-hati ya dalam memilih penyaluran hewan kurban yang kita kurbankan di tahun ini. Oke Pak Rozi, tadi saya sempat mendengar bahwa kalau Juleha itu juga harus beribadah, rajin beribadah. Nah, kita pasti penasaran ya, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran, sebenarnya apa saja sih kriteria kalau ingin menjadi Juleha? Atau mungkin perempuan seperti saya ini bisa menjadi Juleha, atau mungkin ada kriteria khusus, Pak Rozi? Bisa dijelaskan? Ya. Jadi sebetulnya itu adalah jenengan kan sudah Zulaiho itu ya. Jadi untuk bisa menjadi juru sembelih halal itu boleh laki-laki, boleh perempuan gitu ya. Yeah. Jadi boleh perempuan itu juga bisa melakukan jadi juleha. Ini mungkin nanti akan dijelaskan secara detail oleh Ustaz Imam Fauzi gitu ya. Ya, yang kedua itu adalah dia rajin beribadah, terutama sholatnya. Karena apa? Nanti jangan-jangan dia ketika menyembelihnya tidak menggunakan Bismillah, Allahu Akbar, gitu loh ya. Tapi menang itu gimana? Ini kan berarti kita menyembelih tidak menggunakan itu. Iya, itu Mbak Indah. Jadi dengan demikian maka perlu Juleha itu adalah orang yang rajin ibadah. Nah, masih ditemukan beberapa hal itu yang katanya itu berkaitan dengan kejar target gitu loh Mbak. Jadi misalnya dalam satu malam itu harus menyembelih sekian sapi. Yeah. Nah, jadi kalau itu seperti itu yang terjadi, mereka kalau ini mungkin yang banyak cerita itu adalah Komisi Fatwa MUI Jawa Timur kemarin itu diceritakan ketika mereka mengaudit masih banyak ditemukan hal-hal semacam itu gitu. Jadi artinya kapan sholatnya, kalau mulainya jadi jam 3 kemudian selesainya jam 7 gitu. Nah, katanya itu, loh ini Pak, kalau saya itu berhenti untuk sholat, maka tidak selesai itu penyembelihan, karena sekian target yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu, kalau memang sudah betul-betul diaudit itu, atau RPH dan RPU-nya itu bersertifikat halal, maka yakinlah itu, ya. Jadi kita semakin percaya diri bahwa barang yang dihasilkan itu adalah barang-barang halal. Saya kira itu karena memang halal itu adalah sudah jelas, haram itu sudah jelas. Di tengahnya itulah yang subhat. Saya kira itu, Mbak Indah. Gitu. Iya. Tadi Pak Rozi saya juga baru dengar ternyata Juleha itu boleh ya perempuan. Karena kalau misalnya dari pengalaman saya ya selama ikut membantu kurban atau mungkin melihat fenomena-fenomena selama ini, saya tidak pernah menemukan Juleha itu perempuan. Tapi ternyata boleh ya. Atau mungkin ada batasan umurnya juga kalau misalnya menjadi Juleha, seperti apa Pak Rozi?
ini saya apa itu bicara ke arah fikih ya. Saya itu bukan ranah saya, tetapi mungkin Oh nanti iya iya adalah iya. fatwa yang bisa menjawab. Tapi saya berikan contoh Ya? diantaranya adalah penanganan kurban itu yang salah. Misalnya begini, Mm-mm. begitu jenengan punya sapi lalu diberikan ke masjid ya, kemudian oleh masjid sudah dilakukan penyembelihan, kemudian setelah selesai dibagikan kepada mustahik, kepada orang-orang miskin. Setelah itu kemudian kulitnya itu diambil oleh masjidnya. Nah, itu juga tidak boleh Oh tidak itu. boleh. Tidak boleh. Jadi kulit itu tidak boleh langsung diambil oleh masjidnya itu. Karena apa? Masjid tadi, takmir masjid tadi itu atau panitia kurban itu adalah mewakili orang yang berkurban. Hmm. Jadi beliau itu adalah mewakili orang yang berkurban. Nah, hakikatnya kurban itu keseluruhan dibagikan, termasuk kulitnya. Jadi kalau misalnya seperti itu, maka banyak yang mensiasatinya begini. Jadi kulit itu diberikan dulu kepada panitia yang mustahik, ya adalah ya, panitia yang tidak punya. Kemudian setelah itu, maka mereka itu sudah jadi tamlik, jadi sudah memiliki kan seperti itu. Karena seperti itu, kemudian mereka memasrahkannya kepada masjid. Sudah Pak, kulit ini sudah saya terima, kemudian kulitnya silakan ditangani oleh masjid dan saya sedekahkan untuk masjid. Nah, boleh itu dijual gitu. Nah, hal-hal semacam ini kan masalah kecil yang selama ini tidak apa kita perhatikan. Ternyata dengan adanya pelatihan juru sembelih halal, bukan hanya penanganan hewan kurbannya juga, tetapi juga manajemen penyembelihannya, fikihnya itu disampaikan juga, Iya. sehingga dengan demikian menjadi lebih sempurna. Insya Allah kalau kita lebih sempurna makan barang yang halal, maka hati kita itu akan mudah tersentuh. Tapi kalau makan barang yang halal, yang haram dan terlalu banyak, maka hati kita akan jadi keras. Katanya demikian itu. Ya mudah-mudahan hati kita menjadi orang yang banyak tersentuh. Jadi kadang-kadang ada perempuan tapi tidak suka nangis itu. Mungkin begitu ya. Jadi karena dia sering makan barang-barang yang haram sehingga tidak suka nangis itu. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, kita bercanda ya supaya jemaah kopdar dari rumah ini tidak terlalu tegang-tegang. Wah, terus bagaimana dengan hewan kurban saya ya di tahun ini? Oke, jemaah kopdar kita masih akan membahas ya terkait dengan Idul Kurban, siapkan juru sembelih halal. Alhamdulillahirrabbilalamin jemaah kopdar. Kalau tadi kita sudah ditemani dengan Pak Rozi ya, di sini sudah di samping saya ya, di studio kita sudah kedatangan Bapak Imam Fauzi selaku Ketua DPW Juleha Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Fauzi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat-sehat Pak sore ini? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Ini habis dari mana Pak? Sepertinya sibuk ya hari ini ya. Apakah sudah mulai mengurus berbagai keperluan Idul Adha? Atau Ya, seperti apa? betul. Jadi akhir-akhir ini minggu ini sebelum Idul Adha besok ini banyak permintaan untuk pelatihan-pelatihan, untuk masjid, untuk pesantren, juga untuk lembaga-lembaga. Ini tadi baru melatih ya dari Pondok Pesantren As-Sulaimaniyah Oh, gitu. Masya Allah. Kemudian kemudian ke sini. Alhamdulillah sudah bisa berjumpa dengan Iya. pemirsa. Iya, spesial Dari menyapa Sati 9. jemaah kopdar ya. Ah, Karena iya. tema di sore hari ini spesial sekali Pak Fauzi, yaitu terkait dengan Idul Kurban, siapkan juru sembelih halal. Karena di sini kita sudah datangkan pakarnya langsung ya. Oke, Yes. mohon izin Pak Fauzi, kita sebelum melanjutkan bagaimana sih terkait dengan Juleha, saya mau tanya dulu kepada Pak Rozi, dia sudah ada di Jember dari tadi, sudah standby dan sudah kita bertanya-tanya dari tadi. Kita mau tanya dulu untuk Pak Rozi, apakah dari MUI sendiri ya, terkhusus dari MUI Jawa Timur, menyiapkan pelatihan-pelatihan juga atau mungkin sebagai kegiatan support atau mungkin seperti apa dalam menyokong semarak ini ya, sebentar lagi kita memasuki Idul Kurban, seperti itu. Silakan Pak Rozi. Oke, terima kasih Mbak Indah. Ini saya senang sekali ini ketemu dengan Ustadz Imam Fauzi karena memang itu narasumber saya kemarin itu. Masya Allah. Iya, betul. Iya. Jadi kami bersama dengan ini 3 tahun berturut-turut saya melakukan
pelatihan juru sembelih halal. Tahun pertama tahun 2022 itu ada alumni 1.000 orang gitu ya. Iya. Kemudian tahun 2023 itu 500 orang dan tahun ini 200 orang. Itu sebagai alumni dari didikannya Ustadz Imam Fauzi ini gitu ya. Jadi gini intinya Mbak, itu MUI ini melakukan penyelamatan ya, karena ada temuan dari Ibu Gubernur pada waktu itu, yaitu ada Ibu Hovifah Indar Parawansa, bahwa ditemukan masih banyak manajemen penyembelihan yang dilanggar, gitu ya, sehingga dikhawatirkan tidak menghasilkan daging yang halal. Nah kemudian dari itu MUI melakukan gerakan ini gercep ya, untuk mencari solusinya dulu. In the short run ini sangat pendek sekali ya. Kala itu akhirnya kami melakukan pelatihan Juleha itu bersama dengan Ustadz Imam Fauzi dari Juleha DPW Jawa Timur gitu loh Mbak. Jadi MUI ini adalah pertama untuk menyelamatkan gerakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika Idul Kurban. Yang kedua adalah karena ini berkaitan dengan industri halal. Ini kita kita garap ya, sehingga dengan demikian nanti kalau RPH RPU-nya itu sudah bersertifikat halal, maka produk-produk hilirnya akan gampang untuk disertifikasi halal. Nah dalam rangka itu maka saya katakan pelatihan Juleha itu adalah strategi sebagaimana semboyannya itu ya jadi penyembelihan itu adalah aman bagi penyembelih dan nyaman bagi yang disembelih. Nah itu jadi mudah-mudahan nyaman untuk masyarakat Jawa Timur. Saya kira itu luar biasa. Nah, kita langsung saja bertanya kepada Pak Fauzi ya, karena kita sedari tadi sudah penasaran bagaimana sih kriteria kalau kita ingin menjadi Juleha. Mungkin ada syarat-syarat khusus atau seperti apa Pak Fauzi? Bisa dijelaskan? Iya, terima kasih Mbak Meja. Alhamdulillah saat ini animo masyarakat dari para takmir masjid, lembaga-lembaga pendidikan itu sangat antusias untuk belajar menjadi Juleha ini, menjadi juru sembelih halal, menjadi tukang potong di masjid. Kemudian ada RPU, tukang potong unggas di rumah potong unggas itu alhamdulillah sudah mulai banyak. Tentu dengan didukung oleh MUI, alhamdulillah kami bersama orang tua kami yaitu dari MUI, Yai Fathur Razi sudah 3 tahun ini berturut-turut, dan ini adalah momentum. Jadi kita memanfaatkan momentum Idul Adha itu dalam rangka untuk syiar tentang sembelih, bukan hanya sembelih tentang hewan kurban saja ya, sapi, kambing ya, tapi juga kami juga mensiarkan tentang teknik penyembelihan unggas seperti ayam, bebek, itu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat ya. Karena diakui atau tidak, kita ini banyak menyaksikan penyembelihan yang sekedar terluka di leher unggas itu, tidak memotong organ yang wajib terpotong. Kulkum marik dan wadajanya itu ada yang banyak yang tidak terpotong, sehingga sampai ada sebuah penelitian sampai 80% unggas yang dinyatakan tidak halal itu yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan kita ini muslim terbesar. Karenanya Juleha Indonesia sangat bersemangat dalam rangka mensiarkan tentang sembelih ini ya. Jangan sampai yang lebih membudaya ini adalah budaya haram. Kelihatannya bagus, ayamnya kelihatannya segar, tapi itu ternyata haraman thayyiban, bukan gitu halalan thayyiban ya. Sangat disayangkan ya. Tapi sebenarnya apa saja yang harus terputus? Ada tenggorokan, ada jalan nafas itu ya. Itu kemudian 2 vena yang ada di samping kanan kiri tenggorokan itu harus terpotong gitu.
itu wajib yang terpotong. Nah itu banyak karena pelaku pemotongan itu tidak terdidik, yang kedua itu tidak mengerti syariat Islam, kemudian ya yang terakhir tentu belum bersertifikasi. Oh, seperti itu ya. Itu kami melakukan banyak sosialisasi khususnya ke masjid-masjid yang menjadi kantong-kantong umat Islam agar berhati-hati memakan daging. Nah, tapi kalau misalnya dari pisaunya sendiri, apakah ada pisau khusus juleha atau mungkin sebenarnya bebas, yang penting tajam atau seperti apa ini Pak Fauzi? Ya tidak ada pisau yang khusus juleha ya, tapi standar juleha itu harus ada standarnya. Ini betul. Seperti golok gitu ya, iya, pisaunya golok, besar. Pisaunya ya untuk ayam 15 cm, untuk kambing berapa senti, kemudian untuk sapi 30 cm. Nah, itu kita standarisasi semua. Itu kalau ukuran. Kemudian pisaunya setajam membelah kertas ya, kemudian bulu. Nah, itu harus seperti itu sebelum penyembelihan. Jadi proses penyembelihan itu harus dicoba dulu, ada percobaan pisaunya dulu ke kertas, ke rambut atau seperti itu. Supaya kita tahu apakah ini memang tajam atau tidak ya. Iya, betul. Iya, jamaah Kopda, ternyata kalau tadi Indah mikirnya wah sepertinya ada ya pisau khusus juleha, ternyata tidak ada, tapi memang sudah ada standarisasinya sendiri-sendiri untuk unggas berapa senti, untuk sapi dan kambing juga ada beberapa senti itu. Oke jamaah Kopdar, Masya Allah luar biasa jamaah Kopdar. Tidak terasa sayang sekali ya kita sudah sampai di penghujung segmen, jadi kita langsung saja bertanya kepada Pak Rozi terlebih dahulu ya. Untuk Pak Rozi mungkin bisa memberikan pesan-pesan ini ya untuk jamaah Kopdar yang ada di rumah. Silakan Pak Rozi. Ya, pesan saya itu sebetulnya singkat saja, seperti judul atau topik dari acara ini. Iya. Anda mau melaksanakan kurban, siapkan julehanya. Nah, itu saya kira sangat tepat sekali. Terima kasih, Wenda. Masya Allah, terima kasih Pak Rozi. Lanjut ya, kita kepada Pak Fauzi ya. Mungkin juga bisa memberikan pesan-pesan terkhusus terkait dengan juleha ini, supaya nanti jamaah Kopdar tidak salah sangka lagi. Silakan Pak Fauzi. Ya, terima kasih. Kami berterima kasih sekali kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, juga MUI, juga para ulama yang selama ini mendukung dari pelatihan-pelatihan yang kami hadirkan di Jawa Timur ini. Tentu ini menjadi langkah yang inkremental ya, pelan-pelan tapi sistemik. Dan semoga Jawa Timur semakin lama semakin terbebas dari sesuatu yang haram ya, menjadi halal semuanya. Dan kami memulai itu dari juleha-juleha yang ada di masjid-masjid. Maka kami berpesan kepada para juleha yang ada di masjid-masjid, potonglah hewan kurban secara syar'i, insya Allah halalan thayyibah. Kemudian bagi para pengkurban, percayalah kepada para juleha yang sudah kami latih ya, sudah bisa berdoa, mereka juga secara performan juga sudah sholat ya. Iya. Karena seorang juleha itu wajib sholat. Wajib sholat. Kenapa seperti itu Pak? Karena kami mengikuti anjuran MUI ya, bahwa seorang muslim itu yang bagian tukang potong ini memang harus sholat. Iya, karena dia ketika memotong dia itu berdoa. Lah kalau sholat aja enggak, apalagi berdoa ketika. Itu yang dikhawatirkan. Iya, betul. Karenanya kami juga berpesan kepada para takmir masjid agar memilih jagal dari luar itu jagal yang berpendidikan, jagal yang performanya itu bagus, kemuslimannya itu terlihat. Jadi seperti kalau zaman dahulu kita kan memotongkan hewan kita itu ke seorang kiai mudin ya, ayam saja kita datang ke Mbah Mudin. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kita ingin apa yang kita potong itu diterima oleh Allah. Ya, itu menjadi selamatan, menjadi kurbanan. Tentu kalau dipotong oleh Mbah Mudin, Mbah Kiai, insya Allah tahu syariatnya, insya Allah akan diterima. Begitu. Dan kami selalu berdoa agar apa yang sudah diusahakan oleh para pengkurban, sudah susah payah menyimpan uangnya untuk berkurban ya, membeli hewan kurban yang mahal-mahal itu. Kambing juga mahal, sapi sekarang juga mahal, kemudian
disembelihkan di masjid-masjid, kepercayaannya alangkah ruginya jika dipotong oleh jagal yang tidak bisa berdoa, yang tidak tahu syariatnya. Nah ini kami sangat eman ya bahasa Jawanya itu dengan apa yang telah dilakukan oleh MUI, Juleha Indonesia itu semoga berpengaruh kepada gerakan halalisasi di Jawa Timur ini, seperti itu. Wah, seperti itu ya. Yeah. Tapi kalau misalnya ini pertanyaan agak iseng ya, apakah perempuan itu bisa menjadi juleha atau seperti apa ini Pak Fauzi? Atau mungkin hanya khususon, hanya laki-laki saja? Atau mungkin seperti apa Pak Fauzi? Ya Rozi ini yang paling pintar jawab soal julehawati ini ya. Julehawati. Ya, jadi kami beberapa kali itu melatih ibu-ibu muslimat, juga ada dosen juga ikut, wanita, perempuan. Ya kami latih untuk menjadi tukang sembelih sapi, bukan hanya ayam, tapi sapi. Sampai sapi ya? Sampai sapi, jadi wanita itu boleh gitu, karena kan tidak selamanya lelaki itu selalu berani menyembelih hewan. Kadang merasa seperti apa, tapi yang wanita malah lebih berani. Makanya kami perbolehkan untuk mengikuti pelatihan. Beberapa pelatihan kami yang berbasis SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi juleha itu merupakan profesi tersendiri gitu. Itu banyak diikuti oleh ibu-ibu juga. Ingin mendapatkan sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Juleha. Dan alhamdulillah untuk sampai di tahun 2024 ini sudah sekitar 432 yang sudah kita ikutkan sertifikasi BNSP ini. Jadi Jawa Timur sudah banyak yang memiliki sertifikat BNSP dan mereka ada yang bekerja di RPH di dalam maupun di luar negeri. Di dalam maupun di luar negeri ya? Betul ya, di luar negeri mereka bekerja menjadi seorang jagal juga, juleha juga. Luar biasa. Dan di sana pengawasan halalnya lebih ketat gitu. Lebih ketat ya. Ketahuan tidak sholat dipecat, ketahuan minum bir juga dipecat juga. Jadi seperti itu. Ingin menjaga kualitas kehalalan daging seperti New Zealand, Australia. Nah, kita yang sudah menjadi muslim sejak lahir ya, kita berharap seketat itu kita menjaga makanan kita ini agar generasi yang kita lahirkan ke depan itu menjadi generasi yang benar-benar generasi yang muslim nomor satu, berkualitas ya, menjadi seorang pemimpin yang berkualitas juga itu yang kita harapkan agar Indonesia, khususnya Jawa Timur, kedepannya memiliki penduduk yang benar-benar Muslim dan mukmin. Ya. Jadi seperti itu. Wah, seperti itu ya. Tapi ini ada titipan pertanyaan ya dari juleha-juleha mungkin ini. Bagaimana kalau misalnya juleha yang ada di rumah ini ingin mendapatkan sertifikatnya supaya nanti bisa secara resmi ya diakui benar-benar, oh ini sudah benar-benar baik dan benar terkait dengan julehanya. Atau mungkin seperti apa Pak? Iya, kami bekerja sama dengan beberapa pihak, MUI termasuk, kemudian kita juga punya DPD-DPD ya di masing-masing kabupaten kota itu mengadakan pelatihan dan ada sertifikatnya. Jadi yang sudah yang mengikuti pelatihan kita kasih sertifikat pelatihan sesuai dengan yang dipelajari itu. Untuk Idul Adha ya sertifikatnya sertifikat pelatihan Idul Adha. Seperti itu. Kalau untuk pengusaha, RPU dan lain sebagainya itu ada beda lagi ya? Sertifikat vokasi. Kemudian setelah di asesmen oleh lembaga sertifikasi profesi Kementerian Pertanian, nah itu mereka akan mendapatkan sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang kelasnya internasional. Seperti itu. Kalau mungkin dulu saya pikir cita-cita itu kan hanya dokter dan polisi saja ya, tapi ternyata sekarang ini sudah canggih sekali. Juleha juga bisa menjadi salah satu target cita-cita ya, karena sudah ada sertifikat BNSP. Oke, terima kasih kepada Pak Fauzi selaku Ketua DPW Juleha Jawa Timur yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Studio TV 9 ya. Terima kasih juga kepada Pak Rozi selaku Ketua Badan Pengembangan Industri Halal Jawa Timur, MUI Jawa Timur. Masya Allah. Terima kasih Pak Rozi.
Sami-sami Mbak Ida, mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Wah, jamaah kopdar, seru sekali ya pembahasan di sore hari ini terkait dengan Idul Kurban. Ini kalau saya kembali tanya kepada jamaah kopdar di rumah, sudah siapkah juleha di sekitar masjid-masjidmu, atau mungkin kamu sendiri sudah siap menjadi juleha yang baik dan benar? Nah, kalau misalnya tadi sudah penasaran, wah kayaknya untuk di tahun ini mungkin belum bersertifikat, mungkin di tahun depan ya direncanakan untuk melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan lalu mendapatkan sertifikat BNSP supaya makin terpercaya. Oke jemaah kopdar, saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan tentunya mewakili segenap kru ini mengucapkan bentar lagi ya kita akan Idul Kurban, jadi siap-siap ya untuk juleha dimanapun Anda berada. Sekian, kami pamit undur diri, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.